Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selasa 18 Agustus 2020 kita membahas Yeskiel pasal 4 sampai yang ke-7. Temanya adalah jangan mempermainkan Tuhan. Saya akan memulai dengan menunjukkan roti Yeskiel. Sebuah roti bergizi yang diinspirasi dari tindakan sang nabi. Tahukah bahwa ada satu makanan yang resepnya mengambil persis dari Alkitab? Inilah yang namanya roti Yeskiel. Anda pernah melihatnya dan mungkin pernah menikmatinya ketika Anda masuk ke toko bakery atau toko roti yang bagus. Roti ini diklaim sebagai salah satu roti paling sehat karena tak memiliki rasa, tinggi protein, kaya gizi, dan banyak serat dibandingkan roti lainnya. Bahan roti ini mengikuti Yeskiel pasal 4 ayat yang ke-9, yakni 4 biji-bijian, gandum, jelai, wijen, serta bijirin, serta 2 kacang-kacangan, kacang merah dan kacang polong. Yang unik, semua bahan ini dalam keadaan bertunas atau berkecambah, sprouting bahasa Inggrisnya, sehingga kadang orang menyebutnya sebagai roti kecambah. Proses bertunas inilah yang memberikan keuntungan buat kesehatan kita, meningkatkan jumlah nutrisi, lisin, serat larut, folat, vitamin C, vitamin E, dan beta-karotin, serta beberapa mineral yang lain, mengurangi jumlah antinutrisi, karena sebenarnya semua biji-bijian dan kacang-kacangan memiliki sifat antinutrisi yang membuat vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya tak bisa diserap tubuh. Meningkatkan asam fitrat yang mengandung antioksidan kuat, mengandung sedikit kalori karena kecambah menghancurkan pati atau karbohidrat. Pun dalam prosesnya tak ada tambahan gula dan garam. Gandum, jelai, dan bijirin mengandung gluten yang bermanfaat mengurangi resiko keracunan logam berat, diabetes tipe 2, serangan jantung, kanker usus, serta membuat kenyang lebih lama, jadi baik untuk diet. Tentu untuk mereka yang intoleran terhadap gluten, roti ini menjadi cobaan tersendiri karena tak boleh Anda makan. Saya ingin memberikan sebuah disclaimer lebih dahulu sebelum melanjutkan paparan kita. Materi hari ini mungkin akan mengganggu nalar, rasa, dan nafsu makan Anda. Tenangkan diri Anda. Jika pemahaman iman Anda terganggu, berdoalah, dan jika perlu konsultasikan dengan rohaniwan yang belajar Alkitab dengan baik. Mengapa? Karena kisah berikutnya akan sangat aneh ya mungkin buat beberapa orang. Kemarin saya sudah memperkenalkan dengan sebuah istilah namanya tindakan kenabian. Hari ini Yeskiel kita akan melihat melakukan tindakan-tindakan kenabian yang lebih ekstrim lagi. Kalau kemarin hanya dalam bentuk bisu, hari ini kita akan melihat beberapa tindakannya yang lain. Tuhan meminta dia untuk mengukir kota Yerusalem di sebuah batu bata. Di sekelilingnya diberikan benteng pengepungan dari tanah dengan kemah dan alat pendobrak yang ditaruh di sekitarnya. Lalu ada sebuah plat besi didirikan antara Yeskiel dan bata itu. Kemudian Yeskiel diminta berbaring dengan menghadapkan wajahnya ke maket kota Yerusalem sambil mengepalkan tinju dan bernubuat melawan Yerusalem ini. Lamanya berbaring dan bagaimana berbaring ditentukan pula. Ia harus berbaring di sisi badan sebelah kiri selama 390 hari. Sebagai lambang kerajaan Israel akan dihukum 390 tahun. Lalu ia diminta berbaring di sisi badan sebelah kanan selama 40 hari. Sebagai lambang Yehuda akan dihukum selama 40 tahun. Maka sebelum 430 hari ini, sekitar 14 bulan lebih berarti, Yeskiel dibuat tidak bisa bergerak ke arah lain. Ya, digambarkan terikat tali, artinya dia akan kesulitan dan tidak bisa bergerak atau berbaring ke arah yang berbeda. Nah, terkait dengan waktu nubuatan ini ada beberapa variasi nubuatan penafsiran. Dan ini adalah pilihan saya tentang penafsirannya. Israel dan Yehuda akan kembali dari pembuangan dari Babel menuju Yerusalem pada tahun 537 sebelum Masehi. Berarti 40 tahun sebelum itu adalah tahun 586 atau 585 sebelum Masehi. Itu adalah tepat saat Yerusalem diruntuhkan Babel setelah dikepung sejak tahun 588 sebelum Masehi.
artinya dikepung selama 3 tahun, dan artinya 4 tahun setelah Yeskiel menubuatkan akan hal ini. Sementara itu, 390 tahun sebelum masa mereka kembali dari Babel menuju ke Yerusalem adalah tahun 927 sebelum Masehi, bertepatan dengan Raja Rehabeam mendirikan patung lembu emas untuk disembah di kerajaan Israel Utara. Ini artinya, sejak masa itu Tuhan sudah memurkai mereka. Pantas saja kerajaan Israel tidak pernah mengalami masa damai. Sementara buat Yehuda, murka Tuhan dicurahkan setelah Yerusalem jatuh, yang artinya mereka ada di pembuangan selama 40 tahun sejak Yerusalem runtuh. Namun kalau sejak pembuangan yang pertama 70 tahun, sesuai dengan nubuatan Yesaya yang juga dipahami oleh Daniel. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang tindakan kenabian yang lebih berat lagi, saya ingin memberikan sebuah pengantar lagi. Tindakan kenabian adalah seperti ini. Saya ulangin dari apa yang telah saya katakan kemarin. Saat kata-kata nasihat, bujukan, teguran sudah tak mempan lagi, maka diperlukan bahasa simbolis untuk menyampaikan pesan Tuhan melalui ilustrasi dari kehidupan langsung sang nabi yang seringkali aneh, bahkan mengguncang nalar dan rasa untuk mereka yang melihatnya. Akhirnya menimbulkan kesan yang kuat dari Tuhan kepada umat. Ini adalah bentuk tindakan Tuhan yang terakhir sebelum dilakukan penghukuman atau tindakan disiplin untuk membawa umat kembali kepada kasih Tuhan. Kalau Anda ingat, saya pernah membahas tentang tindakan kenabian mulai pada masa Hosea pada DTE 18 Juli melalui pernikahannya harus mengambil istrinya yang ada di tempat pelacuran. Lalu kemarin saya juga sudah membahas tentang kitab Yesaya yang berjalan tanpa pakaian dan tanpa kasut selama 3 tahun. Dan hari ini kita akan masuk tentang Yeskiel yang tindakan kenabiannya bukan hanya bisu, kemarin kita bahas, bukan hanya berbaring miring selama 430 hari, namun bahkan lebih berat daripada itu. Jadi memang ini adalah tindakan ekstrim. Jika Bapak Ibu mengikuti akan DDI ini dan ada pertanyaan, tolong tuliskan di kolom komentar yang ada di bagian bawah YouTube supaya kita bisa mendiskusikannya. Apa tindakan kenabian yang ekstrim itu? Ini dia. Selama Yeskiel berbaring miring ini, dia diminta untuk makan roti yang khusus, yakni roti yang terbuat dari gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, serta sekoi. Ini adalah rumus daripada resep roti Yeskiel. Ya, ini adalah roti yang bergizi. Namun masalahnya adalah cara memasaknya. Bersyukurnya ada di bakery tidak dimasak seperti ini. Karena yang diminta Tuhan untuk cara memasaknya adalah dimasukkan ke dalam periuk, lalu kemudian memang hanya boleh dimakan seberat 200 gram setiap hari, juga minum hanya sebanyak 2 gelas sehari. Roti itu dibentuk menjadi bundar, lalu dimasak dengan, maafkan, di atas kotoran manusia yang sudah kering. Itulah lambang Israel yang dibuang Babel dan hidup secara kekurangan dan dengan hati yang tidak tenang di dalam kenajisan mereka. Atas perintah yang sedemikian aneh, Yeskiel minta dipertimbangkan ulang. Dan Tuhan memang mempertimbangkannya dan mengizinkan ia untuk memakai bahan bakar kotoran lembu kering, bukan kotoran manusia. Tindakan kenabian berikutnya adalah berkenaan dengan penduduk Yerusalem saat pengepungan. Tuhan meminta Yeskiel memakai pedang tajam sebagai pisau cukur untuk memotong rambut dan janggutnya. Lalu semua rambut dan janggut ini ditimbang. Sepertiga bagian dibakar api di tengah maket kota yang dibuat itu. Sepertiga lagi dicacah dengan pedang dan disebar di sekeliling maket. Sepertiga sisanya dihamburkan di atasnya. Lalu ada sisa sedikit untuk dibungkus dalam puncak kain sang nabi. Lalu sisa sedikit lagi dibuang dalam api yang membakar itu. Tindakan ini sebagai sebuah simbol bahwa Tuhan murka karena telah memberi Israel hukum Tuhan, namun hukum itu tidak dilaksanakan.
Tentu ini mengesalkan Tuhan dibandingkan bangsa lain yang memang tidak memiliki hukum Tuhan. Bahkan mereka menajiskan bait Tuhan dengan penyembahan berhala, dengan ritual yang menjijikkan. Besok kita akan melihat bagaimana ritual yang menjijikkan itu. Maka, arti daripada tindakan kenabian itu adalah sepertiga penduduk akan mati kena sampar dan kelaparan di Yerusalem. Bahkan ayah akan memakan anak dan anak akan memakan ayahnya. Kemungkinan ini menunjukkan ketika salah satu anggota keluarga mati, ya meninggal karena kelaparan, maka anggota keluarga yang sisa, yang masih hidup, terpaksa mau nggak mau memakan, maafkan, daging daripada anggota keluarganya yang barusan meninggal itu. Sepertiga yang lain akan tewas oleh pedang pada pengepungannya, dan sepertiga yang lain akan dihamburkan ke semua mata angin dengan dikejar-kejar oleh pedang musuh. Tindakan kenabian berikutnya berkenaan dengan kebinasaan Israel. Yeskiel diminta untuk menghadapkan wajahnya ke gunung-gunung Israel dan bernubuat melawan mereka. Tuhan akan mendatangkan perang atas engkau, membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mezbah akan menjadi sunyi senyap, pedupaan akan dirusakkan, dan para penyembah berhala itu akan mati terbunuh di hadapan patung sesembahan mereka. Yang selamat akan diserahkan ke negara asing. Kemudian diminta juga Yeskiel bertepuk tangan dan menghentakkan kaki ke tanah sambil berseru, karena segala perbuatan Israel yang keji dan jahat itulah mereka akan rebah mati. Yang jauh mati karena sampar, yang dekat mati karena pedang, sisanya mati karena kelaparan. Tuhan juga meminta Yeskiel melakukan hal yang lain, yaitu mengutuki tanah Israel dengan kalimat berakhir. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Tuhan menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya dan membalaskan segala perbuatannya yang keji. Tuhan tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Maka mereka akan menyadari bahwa Tuhan Israel, Yahweh itulah Allah yang sesungguhnya, dan tersadar Tuhan adalah Allah yang selama ini mereka permainkan. Mereka mulai sadar siapakah Tuhan yang selama ini mereka permainkan. Tiuplah sangkakala Tuhan, kesudahan mereka sudah di dekat. Mengingatkan bagaimana Yeskiel sebagai penjaga Israel, dia harus mengingatkan mereka dengan sangkakala. Kalau mereka bertobat, maka Yeskiel selamat dan mereka selamat. Kalau mereka tidak bertobat, Yeskiel selamat dan mereka tidak selamat. Tapi tugas Yeskiel adalah memperingatkan mereka. Sebuah kalimat terakhir dari pasal 7 mengatakan bentuk bencana ini. Dikatakan semacam ini. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Bapak Ibu, ini menggambarkan bagaimana murka Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia harus mencurahkan akan murkanya. Sudah berulang kali disampaikan firman melalui para nabinya, mereka mengeraskan hati. Lalu Yeskiel diminta untuk melakukan tindakan kenabian untuk mengguncang akan perasaan bangsa Israel dan Yehuda, agar mereka bertobat. Tetap saja mereka tidak bertobat. Hidup mereka mempermainkan Tuhan dan mempermainkan firman Tuhan. Maka Tuhan pada akhirnya harus menunjukkan siapakah sesungguhnya dia, supaya bangsa Israel tidak lagi mempermainkan Tuhan, menunjukkan kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, supaya bangsa Israel terkatup mulutnya dan dengan gentar mengaku bahwa Tuhan Allah Israel bukan hanya Tuhan yang lemah lembut, baik hati, penuh dengan kasih dan kemurahan, namun dia juga adalah Tuhan yang cemburu, yang tidak suka dipermainkan, dan layak untuk mereka hormati. Bagaimana sikap kita? Saya rasa kalau kita satu kali nanti ke bakery melihat roti Yeskiel, Anda mengingat akan kisah ini, dan Anda tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dapat dipermainkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin datang kepadamu dalam kegentaran yang sepatutnya dan seharusnya
kami berikan kepadamu. Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang suci, Allah yang agung. Allah yang tak dapat dipermainkan dan dipandang remeh. Allah yang harus dijunjung di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menundukkan hati kami senantiasa dengan sikap hormat dan respek kepada Engkau. Dan juga respek terhadap setiap perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.